Selamat datang, saya John Uy dari kabarnews.com San Francisco. Hari ini kami ada Vini Mulyadi. Ya, Apa ya kabar Pak. Vini? Baik, baik Pak. Apakah Vini bisa memberi life story dari lahir di mana sampai bisa buka tour company? Silakan. Thank you semuanya. Thank you Pak John untuk kesempatannya juga this time ya. Saya itu background-nya adalah sebenarnya corporate. Jadi selama 15 tahun saya bekerja di law firm. Kemudian 3 tahun berikutnya saya sebagai kepala divisi Human Resource di PT MRT Jakarta. Kemudian selama menjadi corporate gitu ya, dengan corporate background, saya memang berempat dengan teman-teman SMA saya itu punya bisnis travel agent ini gitu. Tapi kami hanya sub agent aja yang kita juga karena kita semua sibuk bekerja, jadi kita menyerahkan travel agent ini di-run oleh orang lain gitu. Kemudian tapi saya memang melihat bahwa sesuatu bisnis yang tidak di-run oleh kita sendiri, maka it's going nowhere gitu. Karena saya juga mengalami dari 2012 Pelangi Benua mulai ada, tapi kita serahkan ke orang lain, ya berjalan biasa aja gitu ya. Kemudian akhirnya saya resign dari PT MRT Jakarta, kemudian saya langsung terjun langsung di Pelangi Benua ini sendiri. Kemudian yang saya lakukan adalah melakukan rebranding dari Pelangi Benua ini. Kami kemudian mempunyai selain produk-produk dari travel agent, produk-produk standar ya Pak, bahwa ada tiketing, hotel, traveling documentation, paket-paket perjalanan itu. Kemudian saya menambahkan dengan adanya signature program gitu. Signature program ini kami kekuatannya ada di culinary and culture gitu sebenarnya. Kemudian sejak saya turun langsung itu sekitar tahun 2015, maka Pelangi mempunyai produk signature program ini gitu, yang isinya adalah perjalanan-perjalanan yang memang kami kekuatannya adalah di kontennya. Seperti itu sih Pak gitu. Saya lahir di Jakarta Pak tahun 71. Jadi tahun depan saya sudah 50 tahun, setengah abad. Masih muda lah. Gitu. Oke, terima kasih untuk kirim PowerPoint ya. Kita Iya. lihat nih PowerPoint supaya ini bisa terangkan apa ini ya. Jadi ini travel differently, unveiling the world. Coba terangkan apa artinya ini. Ya, sebenarnya kita mengambil tagline ini sebenarnya untuk kita mencoba untuk melakukan perjalanan-perjalanan dengan melihat apa sih sebenarnya yang berbeda dari apa yang biasa kita lihat gitu. Jadi makanya kita juga punya kekuatan di konten programnya Pak gitu. Jadi kita memang jalan-jalan itu kita nggak sekedar cuman jalan-jalan, lihat foto-foto gitu ya, tapi kita juga tapi kita juga membuat suatu program yang kontennya cukup dalam untuk mengangkat lokalnya atau mengenal lebih dalam sebenarnya budaya-budaya tempat yang kita datangi. Sebenarnya seperti itu sih Pak. Gitu. Dan juga kuliner. Ya, justru kita masuknya nanti pintunya dari kuliner. Jadi kita mau menempatkan karena kita percaya gitu, saya sih sebenarnya ya lebih tepat saya percaya bahwa lewat makanan kita bisa masuk mengenal kebudayaannya gimana, tradisinya suatu tempat gimana lewat makanan. Jadi makanan kita tidak di dalam program makanan itu enggak kita tempatkan lagi sebagai hanya objek, tapi as a subject gitu. Jadi bukan makanan lagi sebagai dalam program-program itu kan biasanya kita hanya seperti ini Pak. Makan ya ada di makan pagi, di makan siang, makan malam. Tapi kalau di dalam program yang kami buat ini, makanan bukan hanya sekedar untuk
makan saja gitu, tapi lewat makanan kita bisa masuk untuk mengenal lebih dalam sebenarnya identitas, culture, tradition dari destinasi yang kita datangi gitu. Nah, kenapa namakan Pelangi Benua? Sebenarnya to be honest sih, pelanginya udah ada pada saat kita take over, company ini, Pak, gitu. Terus kita tambahkan benua karena memang kita mau, meng-cover, semua benua gitu. Ini seperti, yang, apa namanya, tadi saya sudah sedikit sampaikan sih, Pak, sebenarnya apa namanya, jadi, Pelangi Benua juga ini konsep travel-nya adalah travel concierge, Pak, gitu. Jadi kami memang juga, selain apa namanya, memperhatikan juga program yang kami buat, materi dari program yang kami buat, kami juga memperhatikan untuk akomodasi dari para traveler kami, gitu. Nah, ini yang tadi, saya sampaikan, background saya. Gitu. Oke, yang berikut. Nah, kami ada tim-tim, apa namanya, di Pelangi Benua. Nah, saya dibantu oleh, Ibu Yuli. Ibu Yuli ini, apa namanya, membawahi grup tiketing 1 gitu, dengan pengalamannya dia yang sudah cukup, mumpuni di, apa namanya tuh, tour and travel. Karena sebelumnya, apa namanya, dia juga sebagai branch manager di salah satu travel agent, besar, gitu. Silakan. Ya, kemudian, saya juga dibantu, apa namanya, oleh Mas Denny, ini sama seperti jadi, Mbak Yuli itu grup leader 1, Mas Denny grup leader yang 2. Ini juga, saya dibantu oleh Mas Denny dengan pengalamannya, Mas Denny yang cukup mumpuni untuk, dalam dan luar negeri, Pak, gitu. Dan juga untuk, apa namanya, meng-handle beberapa event-event internasional juga, gitu. Berikut. Ya, ini servis yang, apa namanya, ada di Pelangi Benua, ya seperti yang tadi saya katakan, kami juga menyediakan untuk tiket domestik dan internasional, hotel booking dan, tailor made, tour, baik private maupun grup, dan juga untuk, corporate program gitu, serta travel document. Kami juga event-event, tapi event-eventnya lebih ke experience, Pak. Jadi bukan yang apa namanya, MICE ya, tapi kita lebih ke apa namanya, experience organizer gitu. Jadi sesuatu yang memang kita mau mengedepankan experience-nya, itu yang kita arrange gitu. Untuk pemirsa Kabari yang tidak mengerti MICE, tolong terangkan MICE. Oh ya, Dengan bedanya dengan you punya program. Silakan. ya, enggak. Sebenarnya kalau, MICE itu kan seperti event besar, konferensi seperti kayak gitu sih, Pak, gitu, meeting-meeting gitu. Nah, itu memang, saya tidak, arrange untuk itu karena memang, kami tidak, ada resources-nya di situ gitu. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan experience, event itu, kami bisa melakukannya karena itu relate ke, apa namanya, produk travel kami gitu. Seperti misalnya, Pak, kami ada program, perjalanan ke Sumatera Barat gitu ya. Kami ada perjalanan program ke Sumatera Barat. Nah, di sana itu memang kita mengenal dengan namanya makan bajamba. Jadi suatu kayak, apa namanya, makan bersama, adat Sumatera gitu ya. Nah, kemudian, kita bisa membuatkannya itu misalnya di Jakarta gitu. Jadi nggak usah trip ke Sumatera gitu. Kita bisa lakukan itu untuk makan bejamba bersama, kita arrange untuk, orang-orang di apa namanya, tamu-tamu kita yang di Jakarta, nggak perlu traveling ke Sumatera Barat, tapi kita bisa menghadirkan pengalamannya itu di Jakarta. Nah, itu kami arrange seperti itu. Oke, Gitu. kalau nama program itu apa? Experience event aja sih, Pak, sebenarnya. Oke, Gitu. jadi Nanti itu macam-macam. seperti makan Mhm. di Sumatera Barat ya?
Cuma adanya Jadi di nanti Jakarta gitu. iya, jadi nanti, bisa macam-macam sih, apa namanya, tidak hanya Sumatera Barat yang punya, kalau Indonesia kan memang terkenal dengan, kita punya communal dining ya, Pak, ya, gitu. Jadi, konsep makan, masyarakat lokal gitu ya. Nah, jadi macam-macam, destinasi kalau kita mau coba experience-nya ya kita bisa arrange gitu. Seperti itu sih, Pak. Nah, ini product scheme aja Pak yang kami dari tadi sebelumnya produk-produk yang ada dimiliki oleh Pelangi Benua ini kita bikin dalam sebuah scheme gitu. Jadi untuk turnya tadi yang seperti saya katakan di awal kita ada signature trip gitu. Signature trip itu tadi yang saya bilang bahwa kita akan punya kekuatan di programnya itu di kontennya gitu. Jadi ada culinary dan culture. Kalau yang bespoke ini itu memang custom dari permintaan dari private atau grup mereka mau buat turnya seperti apa ini kita bisa lakukan gitu. Dan kami juga punya regular trip gitu. Jadi yang memang sudah ada paket-paket regular gitu bekerja sama dengan para travel agent lainnya. Jadi kita biasanya kita membuat suatu sindikasi gitu loh, Pak. Dan apa itu GIT dan FIT? Oh, kalau GIT itu grup, kalau FIT itu personal, Pak. Oke, terus ada Made in, Gitu. Oh, unveiling Made in. ya. Jadi signature trip ini itu saya coba pilah itu ada yang kita masukkan di dalam program namanya unveiling gitu. Jadi nanti itu ada hal-hal yang di dalam program perjalanan itu ada yang hidden place kayak gitu-gitu tuh kita masukin di unveiling. Nah, ada juga yang kita tambahkan materi perjalanannya itu ada konten kreatifnya, Pak gitu. Jadi selain culinary, culture itu kita tambahkan kreatifnya. Nah, ini kita bekerja dengan publisher mereka namanya Made In gitu, Pak. Jadi kita memang Pelangi Benua juga memang dalam membuat sebuah program tuh kita berusaha untuk mengkolaborasi dengan berbagai pihak, Pak, gitu. Karena kami harapkan juga source-nya menjadi banyak gitu dan menguatkan materi-materi atau konten program yang mau kita sampaikan kepada para travelers gitu. Maksudnya konten kreatif apa tuh? Konten kreatif jadi kita di dalam satu program perjalanan tuh nanti kita bisa bertemu dengan para praktisi kreatif gitu di bidangnya masing-masing untuk kita melihat apa sih yang mereka mereka lakukan dalam kiprah mereka di dunia kreatif gitu loh Pak. Oh, jadi kayak Gitu. karyawan atau apa namanya? Um, yang mereka bisa demonstrasi lah ya, kira-kira gitu. Ya, demonstrasi is a part of the activity-nya sih Pak sebenarnya gitu. Tapi misalnya kami contoh simpelnya aja kami bisa mendatangi sebuah industri industri kreatif gitu ya di Jogja misalnya waktu itu kita mendatangi mereka yang membuat suatu tegel keramik Pak gitu yang memang bukan keramik biasa. Jadi the way mereka desain itu juga hal kreatif yang baru gitu. Nah, kita bekerja sama dengan mereka untuk mendatangi mereka dan mendatangkan traveler ke mereka untuk melihat bagaimana mereka berproses. Gitu. Salah satunya itu yang simple. Terus yang ini Destination Index. Ya, ini beberapa destination dari signature trip yang sudah kami buat, Pelangi Benua buat. Itu salah satunya adalah kita pergi ke Lasem. Lasem itu Rembang di Jawa Tengah, Pak. Gitu. Nah, selama ini kita tahu Lasem hanya kekuatannya ada di batiknya saja, gitu. Di kain batiknya aja yang memang mempunyai ciri yang khas gitu ya dan pewarnaan yang khas dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi keunikannya batik Lasem. Tapi kemudian ketika saya survei ke sana, ternyata saya tidak hanya menemukan batik gitu, tapi saya menemukan bagaimana
apa Pak namanya, kok saya jadi lupa, apa, jadi, landscape dari, Lasem ini itu begitu kita sampai di sana, begitu kita juga dibawa kayak bersama mesin waktu ke 100 tahun yang lalu, Pak, gitu. Jadi itu, banyak gang-gang, jalan-jalan yang kayak di Beijing, hutong-hutong itu semuanya, rumah-rumahnya sudah 100 tahun, Lasem itu nama gitu. kota. Iya, Pak, heeh. Sebenarnya kabupaten, Pak. Oh, kabupaten di dekat Kabupaten. kota gede yang kota besarnya Bukan, apa? di dekat, kota besarnya Semarang, Pak. Jadi Oh, dari Semarang. Semarang itu 3 jam, dari Semarang itu 3 jam, Oke, silakan. Terus ada gitu. Minangkabau. Ya. Ya, ini Minangkabau juga, kami buat Minangkabau karena, kita sama-sama tahu bahwa Sumatera Barat kaya banget dengan, apa namanya, culture dan, eee, kulinerinya juga, jadi kami buat Minangkabau. Nah, Minangkabau ini kami buat juga ada apa namanya, 3 daerah gitu. Ada kita mengeksplor Bukit Tinggi, kita mengeksplor Payakumbuh, kita mengeksplor juga Koto Gadang, gitu. Semua punya keunikan masing-masing. Gitu. Kemudian, ada juga culinary tour, apa namanya, yang kita bekerja sama dengan Pak William Wongso, gitu. Jadi nanti Pak William Wongso sebagai narasumber culinary expert-nya untuk menerangkan sebenarnya, antara apa yang kita selama ini tahu, general knowledge kita tentang suatu culinary lokal dengan pada saat kita benar-benar ada di destinasi itu, gitu. Dan apa kekuatan dari kulineri lokal ini gitu, nanti Pak William akan share itu. Itu menarik sekali sih yang bersama Pak William memang. Betul. Terus berikut. Ya, equestrian tour ini, saya bekerja sama dengan, sebuah stable di Jakarta untuk, apa namanya, bagi mereka-mereka yang memang, senang dengan, pertandingan kuda gitu ya, kami, beberapa pertandingan internasional itu, kami programkan untuk membawa, para grup ini ke sana, Pak, gitu. Maksudnya ke Jakarta atau ke Enggak, justru dari Jakarta. oh, justru dari Jakarta Justru jadi dari grup Jakarta pergi ke keluar. Iya tempat iya perlombaan iya kuda ya? iya iya, Oke, heeh. ngerti. Terus Terus yang berikut? ini karena kolaborasinya saja. Kemudian nah ini Made in Experience yang tadi saya bilang, ada konten kreatifnya di sini, kami bekerja sama dengan Made in Experience, gitu. Jadi kita menamakan programnya adalah Made in Experience, gitu. Oke. Termasuk art, I suppose ya? Art. Iya iya, Pak, betul. Terus yang Nah, India? ya, India kami bekerja sama dengan Pak William Wongso dan juga, apa namanya, Made in Experience, kita membuat, perjalanan ke India, gitu. Sudah 2 kali kami melakukan perjalanan ke India, eee, yang kemarin yang terakhir kami dari North to South, gitu. Yang nomor 7? Nah nomor 7 ini adalah, signature trip yang kita juga lakukan ke Jailolo North, Maluku, Pak, gitu. Dan Toraja juga. Oh, jadi 7 sama 8 ya. Jadi Iya, Jailolo, itu, Jailolo ada di mana? di Maluku Utara, Pak. Oh, Maluku Utara, terus Toraja Iya, di Sulawesi Selatan ya. mhm, Oke. betul, gitu. Ini tadi Lasem sebenarnya yang saya ceritakan sih, Pak. Jadi, kami mengangkat Lasem yang dulu hanya dikenal dengan batiknya, kemudian kami perkenalkan dengan arsitekturnya, dengan apa namanya, arsitekturnya yang, kaya, di era kolonial dan old Chinese, sama kita juga mau memperlihatkan, apa namanya, ini Pak, apa, harmonisasi di antara masyarakatnya, gitu. Karena, apa namanya, yang Muslim, yang, Kristen gitu ya, yang Melayu dengan yang Chinese itu mereka hidup berdampingan gitu. Dan pada waktu kita membuat Lasem ini, aku membuat, sebuah, makan malam itu di rumah, candu Pak, gitu. Rumah candu ini karena Lasem itu merupakan salah satu jalur candu kan ya. Zaman dulu gitu. Jadi ada satu rumah, ini rumah kapitan, Pak.
Nah, dia masih menjaga, atau masih menjaga untuk, adanya, lubang candu. Jadi nggak ditutup sama dia, gitu. Dan itu pada siapa yang mengunjungi rumah itu bisa melihat gitu, adanya lubang candu yang, untuk membawa candu dari laut, sungai, kemudian ke daratan gitu loh, Pak. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, rumah Kapitan ini sendiri memang rumah yang dipelihara dan memang, bisa didatangi juga dan saya bekerja sama dengan pemiliknya untuk waktu itu mengadakan suatu makan malam di situ dan kami mengundang semua pembatik tidak semua tapi, sekitar 20 pembatik, lasem untuk, berjualan di situ. Jadi kita bikin kayak pasar malam, Pak, gitu. Dan semua, tradisi-tradisi yang ada di Lasem, jadi mereka punya tradisi namanya kopi lelet, gitu. Jadi meleletkan atau menggambar, serbuk kopi itu ke, rokok, Pak. Gitu. Terus habis itu mereka hisap rokoknya, itu ada aroma kopinya di situ. Nah, itu biasa mereka lakukan di pagi hari di warung-warung kopi di Lasem itu. Jadi itu merupakan tradisi dari masyarakatnya lah. Nah, itu kemudian yang kami bawa juga ke dalam makan malam itu, ke pasar malam itu untuk sebenarnya memberikan experience bagi traveler untuk tahu tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Gitu salah satunya, Pak. Ini contohnya kan. Ya, Ini fotonya. fotonya ya. Oke. Iya, fotonya. Iya. Ini kan batiknya sama kelenteng ya, Pak ya, karena di Lasem tuh ada kelenteng tertua juga gitu. Berapa Ada rumah kelenteng masih ada di tertua. situ? Hmm, banyak sekali sih, Pak. Mereka masih memelihara kok semuanya, semua jadi landscape-nya itu semua masih masih rumah tua. Masih Gitu. ditinggal? Masih ditinggal gitu. Jadi mereka juga sekarang itu juga mengupayakan untuk menjaga, rumah-rumah itu gitu. Jadi mereka juga lagi, mengusahakan untuk, mendapatkan pengakuan dari World Heritage gitu, gitu. Dan kami juga di sini nanti masuk ke dalam satu rumah yang memang dihuni oleh, 2 orang tua, tapi sekarang kita sebut Pak Oma mereka gitu, tapi si omanya sekarang sudah meninggal, jadi tinggal opanya aja. Nah, kami juga datang ke sana untuk sebenarnya berinteraksi langsung sih, Pak, gitu. Terus juga di sana kita juga, mendatangi juga salah satu, pemuka di sana gitu ya, pemuka masyarakat di sana, di mana dia juga menggambarkan suatu, perkawinan silang, Pak, gitu. Jadi dengan Chinese dengan pribumi. Nah, dia juga seorang pembatik gitu. Nah, kemudian kita, di sana dijamu makan dengan menu-menu tradisional, sembari kita juga bisa berbincang-bincang lah dengan dia gitu. Jadi interaksi dengan masyarakat lokalnya kita dekat gitu, intens. Ya, ini tadi yang seperti saya terangkan sih, Pak, karena kami sadari bahwa, budaya Minang itu sangat kaya, maka ini menjadi potensi kami untuk bisa membuat program-program, yang sangat, menarik buat traveler untuk lebih mengenal lagi sebenarnya budaya-budaya dari, Minangkabau dengan filosofi-filosofinya yang sangat menarik gitu, Pak. Giling cabe? Nah, ini salah satunya. Ya, ini salah satunya, heeh. Ini salah satunya kita pergi ke pasar ibu, Pak, kita pergi ke pasar ibu di Payakumbuh. Kita melihat bagaimana perempuan-perempuan Minang ini dari subuh itu dia membuat cabe gitu. Karena kita tahu makanan Padang kan, Pedas. fokusnya di cabe ya. Betul, Jadi ya, kita juga pedas. lihat nih, kita ke pasar lihat gitu, mereka membuat bagaimana sih mereka mempersiapkan sebenarnya bertonton, sambel gitu ya untuk, kebutuhan, restoran, kebutuhan perumahan semuanya ya. Itu bagaimana kita lihat prosesnya, Pak. Dengan melihat prosesnya bagaimana suatu proses makanan itu dibuat atau bahan makanan itu dibuat dan didapatkan, kita akan lebih menghargai lagi makanannya, gitu. Ini yang pakai Dan kostum, dari ini yang ya, itu kita turisnya kan? juga
Iya, ini para traveler-nya, kita ke Istana Pagaruyung dan memang di Istana Pagaruyung kita bisa, nyobain pakaian adat, Pak, gitu. Dan biasanya nih semua traveler seneng banget karena Pagaruyungnya sendiri itu megah dan bagus banget, kemudian, ditambah dengan kita bisa pakai baju adat gitu ya, ini baju baju, adat Minang gitu, itu akan lebih ini sekali sih, lebih lebih interesting buat, para travelers gitu. Dan di bagian kanan bawah ikan. Ya, ikan. Sebenarnya itu aku mau menampilkan bahwa, setiap perjalanan, signature trip ini yang culinary dan culture, kita pasti akan ke pasar, Pak. Kita pasti akan ke pasar tradisionalnya, karena di pasar kita bisa langsung berinteraksi, kita tahu, tradisi-tradisi dari masyarakat lokal gitu. Jadi, kita pasti akan ada program, ke pasar gitu, ke traditional market gitu. Yang kami mau kedepankan adalah bahwa setiap perjalanan itu kami memang ada narasumber, Pak, gitu. Oke. Jadi kita ada narasumber, ada expertnya yang akan mendampingi sebenarnya untuk memberikan, knowledge-knowledge gitu, tentang apa yang kita temui di dalam perjalanan. Itu sebenarnya. Salah satunya expert kami memang Pak William Wongso untuk kulineri. Iya, Oke. ini kebetulan di Jawa Tengah ini, Pak. Di Jawa Tengah. Jogja. Iya, Mhm. di Terus itu, Jogja. mereka makan lihat orang Pasar. lagi masak di pasar atau gimana nih? Iya, heeh. Ini gudeg ini, Pak. Oh, gudeg, I Iya, see. ini Oh, di gudeg. Jadi itu yang mau kami tekankan bahwa kita akan explore pasar, Pak, gitu. Karena di pasar kita akan, kita akan temui, gitu. Ini ini juga sebenarnya kami kedepankan untuk minat khusus ya, Pak, ya, karena sekarang, suatu perjalanan dengan minat khusus, jadi grup-grup yang punya minat yang sama itu juga menarik untuk para travelers gitu. Jadi mereka ada small groups gitu dengan interest yang sama, mereka minta dibuatin sesuai dengan interest-nya mereka. Nah, itu juga, kami bisa buatkan gitu. Kebetulan ini karena kami bekerja sama dengan salah satu stable, maka, muncullah produk Equestrian Tour gitu. terus yang ini made in experience. Ya, contohnya salah satunya yang tadi saya bilang ketika, kita bekerja sama dengan, Made in Experience, kita akan, karena kami juga punya, network ke, makers gitu ya, ke workshop-nya mereka, ke studio artisnya gitu. Jadi, itulah yang kemudian kami, tawarkan kepada travelers gitu, karena kalau misalnya mereka pergi sendiri, ya belum tentu bisa, Pak, gitu. Jadi yang satu coklat kalau nggak salah itu ya. Oh iya, heeh, coklat Terus yang ada. satu lagi yang di bawah kanan itu Itu art, ya, art ya. Terus ya, yang itu di art, Pak. atas, di kanan atas apa itu? Di kanan atas itu chef sih, Pak, mustinya. Kita Itu ke lokal master. chef ini, heeh, kita ke lokal chef ini mestinya, heeh. Oke, silakan yang ini made in experience. Iya, heeh. Itu tadi sih, Pak, sebenarnya Made in Experience kita mau mengedepankan bahwa, we have a privilege to visit the workshop, the studio dari, para artis-artis yang memang, praktisi di kreatif sih, Pak, gitu. Ini salah satunya juga, Pak, Made in Experience ini contoh produknya yang kami buat, dengan judul Artsy Gateway ke Jogja, gitu. Nah, di Jogja ini kami bekerja sama dengan, Peppermoon Puppet, dia lokal artis, Pak, untuk, boneka dari kertas gitu. Jadi seperti wayang tapi mereka, buatnya dari kertas gitu ya, boneka kertas, Peppermoon Puppet namanya. Nah, mereka tidak membuka studionya mereka untuk umum gitu. Tapi kami bisa ke sana dan kami diberikan, job gitu ya selama, 15 workshop-nya tidak 15 menit. Jadi kita dibuatkan suatu program workshop untuk membuat, puppet-nya dari kertas. Kemudian mereka akan, menyajikan kepada kami 15 menit untuk performance dari mereka, gitu. Jadi, pada saat kita workshop, kita bisa merasakan, proses kreatif
dari mereka, Pak. Kemudian 15 menit kemudian mereka sajikan performance, mini performance kepada kita, gitu. Kalau yang kita buat Jogja waktu itu, bekerja sama Oke. dengan Peppermint Puppet. Nah, ini di India ya? Iya, di India ini. Karena kita mau, nah di India ini juga kita bersama Pak William dan kalau memang kita sama-sama Pak William, kita memang sudah dari awal para peserta memang sudah di-brief untuk tidak mencari makanan yang justru untuk berani, sebenarnya untuk berani mencoba gitu. Pak William selalu yang saya juga selalu ingat kepada diri saya juga untuk berani mencoba. Karena kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan punya pengetahuan tentang hal lain gitu. Jadi di India ini tentu kami sebelumnya juga sudah dengan partner lokal kami memastikan semua higienis dan lain-lain itu semua sudah kami pastikan sih Pak gitu. Jadi karena Pelangi Benua memang memposisikan sebagai travel concierge, maka untuk transportasi, akomodasi di sana memang kita pastikan juga ini sih Pak bersih gitu, higienis juga gitu. Jadi kami telah mempersiapkan juga dengan partner lokal kami untuk mempersiapkan itu semua gitu. Tanpa mengurangi sebenarnya materi-materi yang kita mau sampaikan kepada traveler gitu. Jadi pada saat di Delhi, kita juga mengeksplor street food dari Delhi, Pak, gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Delhi Food Walk Tour, itu kita melakukan eksplorasi terhadap kuliner-kuliner di lokal di India itu berjalan kaki gitu. Jadi kita mampir hampir berapa ya Pak ya, itu banyak sekali dalam waktu 2 jam, itu kita mencicipi semua makanan-makanan lokal di India gitu. Jalolo, apa ini? Nah itu Pak, Jailolo yang saya tadi bilang Maluku Utara. Kami explore itu karena Pemdanya itu membuat sebuah festival tahunan namanya Festival Jailolo gitu. Nah, di Festival Jailolo ini semua masyarakat Jailolo itu kan ikut aktif ya Pak ya gitu. Anak-anak ikut menari, performance gitu. Nah, tapi after festival kan mereka kosong gitu, mereka stop nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal excitement mereka tuh udah terbangun pada waktu festival gitu. Jadi saya bekerja sama dengan Pemdanya dan komunitas di sana untuk membawa travelers ke Jailolo after festival Pak gitu. Jadi komunitas di sana, anak-anak di sana itu masih tetap bisa menari, membuat performance, berinteraksi gitu ya dengan adanya traveler yang datang ke sana gitu. Berapa jauh dari Ambon? Kita sampai di Ambon, terus kita sampai ke Ternate, terus kita hanya 45 menit dengan speedboat ke Jailolo, Pak. Jadi effortless lah, nggak effort banget perjalanannya kok. Nah, yang ini Toraja ya? Ya, ini Toraja juga konsepnya sama. Kami bekerja sama dengan komunitas di sana, di komunitas Soluaran namanya, dan juga suatu organisasi non-profit Toraja Melo, Pak. Gitu. Ya, Budini. Budini. Kami bekerja sama dengan Budini untuk sama-sama kita mendampingi komunitas dengan membuat sebuah program-program. Kalau dari saya karena travel agent, jadi kami membuat perjalanan ke Toraja, gitu, membuat program di Toraja, gitu. Nah ini kemarin yang terakhir kita lakukan bersama Pak William sebagai culinary expert. Nah, Pak William mengeksplor gitu. Jadi kan daging kerbau itu kan setelah upacara itu kan banyak yang terbuang karena melebihi dari konsumsinya ya Pak gitu. Nah, ini kemudian sama Pak William masyarakat lokal melalui komunitas Soluara itu diajarkan untuk dibuatkan rendang gitu karena rendang kan bisa di-keep
lebih lama gitu. Apa Jadi ada kulkas? iya, jadi ada transfer know-how di sini gitu terhadap masyarakat lokal. Kita mengunjungi pasar Kerbau, Pak, karena mereka kan punya pasar binatang di Pasar Bolu ya. Oh, ini corporate outing, sorry. Corporate outing ya. Nah, yang ini? Pada dasarnya sih corporate outing ini aku ada 2 macam program sih, Pak. Satu ini corporate outing apa namanya jadi corporate itu untuk biasanya kan mereka punya program untuk apa namanya outing ya, Pak ya. Nah, ini kami buatkan program-program khusus untuk mereka. Ini kebetulan kami buat di Bali. Yang ini juga kelihatannya mungkin di Bali juga ya. Ada acara Iya. maksudnya ya, acara. Ini sebenarnya gini Pak, jadi di corporate outing itu, saya tuh, mengedepankan, kalau outing itu nggak sekedar, outing, jalan-jalan, terus mereka selesai. Tapi nggak ada satu bonding atau satu, apa namanya, goals yang, didapatkan gitu. Jadi saya berusaha, apa namanya, bersama-sama dengan, panitia dari perusahaan itu, biasanya dari, HR-nya gitu untuk sama-sama, "Yuk goals-nya mau apa corporate ini ke perjalanan kali ini mau goals-nya apa?" Nah, nanti kami buat di dalam programnya, Pak, gitu. Sama dengan ini acara di sungai kelihatannya. Ya, nah itu salah satunya kita kita waktu itu ke Gua Gajah gitu, dan kita explore di sana, explore, culture-nya, ada filosofinya di sana segala macam sih sebenarnya itu relate ke programnya. Nah, kami juga bekerja sama dengan Secret Sunrise di Bali, ini suatu guided dance balik deh, Pak, maaf, Oh, sorry. sorry. Bukan yang ini ya, atas lagi. Heeh. Yang Nah, ini. ini, a guided dance, ya, Ini ini guided dance, dan movement sih, Pak. Ini kami pakai sebenarnya untuk corporate wellness program, Pak, gitu. Jadi maksudnya di dalam corporate program itu memang kami ada memang company-company yang request kepada kami untuk perjalanan aja, pokoknya mereka mau refreshing gitu ya. Tapi ada juga memang corporate-corporate yang memang mau, kami nggak mau sekedar refreshing ya atau jalan-jalan aja, tapi kami ada goals yang harus kami, apa namanya, bisa, tuju. Nah, itu biasanya aku buatkan dalam, wellness program, Pak, gitu. Nah, salah satunya mungkin yang tadi Bapak sudah klik itu adalah kami buatkan gitu. Jadi temanya adalah conscious leader. conscious leader ya. Ya, Yang ini conscious leader. conscious leader. Salah satunya itu sih, Pak, gitu. Nah, ini sama aja. Ini yang di Ubud kayaknya ya, atau di Bali. Iya, benar, heeh. Ini sama sih, Pak. Ya, jadi Vini arrange di apa event sama performer ya. Iya. Terus yang ini Ini sama sih, Pak, menggambarkan, apa namanya, bahwa kita juga mengadakan event di dalam trip itu, gitu. Jadi makan malamnya juga akan, ada satu, makan malam, closing dinner dari corporate yang kita memang, apa, selenggarakan agak berbeda karena it's closing dinner, jadi, seperti ada event-nya gitu, Pak. Jadi nggak sekedar makan malam bersama aja, tapi juga ada event-nya. Ini, apa namanya, kami explore untuk, apa namanya, sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas yang memang dimiliki oleh komunitas lokal. Nah, kami biasanya bekerja sama dengan mereka, gitu, untuk mendukung mereka juga, gitu. ini di Bali juga. Ya, di Bali. Ini Ya. di Jogja, Pak. Oh, ini di Jogja. Oh, Ini di Jogja. oke. Di dekat laut atau di pantai laut? Enggak, ini di, apa namanya, hutan pinus, Pak. Dan Tinus, tapi ada pantai di bagian kiri. Di bagian oh enggak, kalau yang ini sorry, kalau yang ini Pak, benar. Oh, yang kanan itu di Jogja, tapi yang kiri itu Sorry, di yang di Jogja itu tadi yang ada mobil-mobil Pak, sama yang ada hammock. coba ya, yang ini kali. Oh iya, ya, ini yang di Jogja ya. Mhm. Oke. Terus yang ini yang kiri Bali, terus yang kanan mungkin Jogja juga atau Bali juga kali.
Bali Pak, di Ubud. Bali. Kami bekerja sama dengan satu desa wisata di situ untuk menyelenggarakan program-programnya di situ. Baik. Oke, ini di Bali kayaknya. Kalau yang ini di Nusa Dua yang kiri, kita ambil pantainya di sana untuk melakukan beberapa aktivitas teamwork sebenarnya di pantai. Oke, jadi ini signature trip and bespoke trip ya. Kebanyakan itu tourism dari Indonesia atau dari luar negeri? Hmm, so far sih kami melaksanakan keduanya ya Pak ya, sama aja sih. Sama-sama aja. Jadi inbound dan outbound memang kita. Inbound and outbound ya. Dan Iya, biasanya selalu saya tanya ya, tantangannya apa? Tentu Eh, COVID-19 itu salah satu yang besar, pasti, tapi pasti ya. pasti, ya, Jadi pasti Pak, kalau pasti saat ini. dengan COVID-19 bagaimana? So far kami ya memang aku sendiri di Pelangi Benua kami merumahkan untuk sementara semua staff sih Pak. Kami masih kecil sih berjumlah 10 jadi masih manageable. Jadi kita rumahkan tapi komitmen kami adalah perusahaan akan tetap going concern gitu. Justru karena kita akan going concern, maka kita harus melakukan mengambil keputusan-keputusan yang efisien gitu ya Pak. Salah satunya merumahkan staff. Sempat dari mulai April, dari mulai pertama kali PSBB diberlakukan, itu kami sudah stop. Kemudian mulai sekitar Juli ketika PSBB memang mulai dibuka, kami memang memegang beberapa kementerian Pak gitu. Dan kementerian ini kan memang mau nggak mau harus ada tugas perjalanan dinas. Nah jadi so far yang kami handle itu memang untuk perjalanan-perjalanan dinas di mana mereka memang karena tugas memang harus melakukan perjalanan. Tapi kalau untuk grup-grup tour kami memang tidak stop sama sekali karena memang juga tidak ada akses untuk ke sana. Kemudian satu lagi adalah kami juga menghandle untuk mereka-mereka yang mau bepergian untuk pendidikan Pak gitu karena kan mau nggak mau juga memang ada timeline untuk pergi kan Pak gitu. Jadi saat ini sih bergeraknya di situ. Jadi mereka-mereka yang memang harus pergi karena sekolah dan tugas. Sebenarnya itu. Kalau paket tour memang kami stop sama sekali. Yang kami lakukan hanya mendevelop program-program yang bisa kami jalankan nanti setelah COVID selesai gitu. Jadi prediksi kami sih mungkin baru Juni atau Juli 2021 mulai bergerak mungkin. Jadi saat ini kita hanya prepare aja sih Pak. Dan selain COVID-19, tantangannya apa dalam industri travel? Sebenarnya lebih ke kreativitas dan mengeksplor lebih dalam lagi sebenarnya untuk membuat suatu program-program perjalanan yang menarik sih Pak gitu. Karena kenapa saya ke arah sana? Karena kami ini juga melihat tren ya Pak ya. Kita pernah juga melakukan observasi gitu ya bahwa memang tren perjalanan sekarang ini orang-orang itu sudah melihat mereka mau mencari atau mau tahu lebih dalam tentang tempat yang mereka datengin Pak. Gitu. Nah, jadi kita sebagai pelaku industri itu harus bisa untuk terus berkembang, untuk terus mencari tahu sebenarnya apa sih tren ke depannya Ya, gitu. interesting. Sebab Iya, itu kebanyakan tour heeh, kan hanya kasih lihat tempat ya, tapi betul, mungkin betul. secara Iya. kebudayaan atau sejarah mereka nggak Ya, begitu dan mendalam. kita juga mulai menambahkan elemen dalam kita juga membuat program adalah kemudian traveler ini datang ke suatu tempat, impact-nya apa, Pak? Positif impact-nya apa terhadap masyarakat lokal gitu ya. Dan terhadap juga diri kita sendiri itu apa gitu. Jadi kita mau juga perjalanan ini lebih mindful traveling gitu Pak. Jadi benar-benar suatu perjalanan ini kita mau jalankan dengan kesadaran gitu. Kita mau lihat apa yang ada, apa yang terjadi ya, lebih eye opener aja perjalanannya gitu. Jadi kita
kita nggak cuma sekedar memuaskan mata, tapi kita juga membuka hati dalam kita melakukan perjalanan. Sebenarnya kalau dari sisi kami Pelangi Benua seperti itu Pak, sehingga tantangannya buat kami adalah juga terus mengeksplor apa sebenarnya yang ada di lokal yang bisa kami pelajari, dan untuk itu juga tantangannya sebenarnya juga kolaborasi gitu, karena nggak mungkin semuanya kami pahami penuh gitu. Jadi keberanian untuk membuka diri, bekerja sama dengan para narasumber yang jauh lebih punya pemahaman, itu yang kami lakukan sekarang. Jadi juga memperbesar network kami gitu untuk menjaring para narasumber-narasumber yang mau berkolaborasi. Itu sih Pesan Pak. terakhir dari Vini apa untuk pemirsa Kabari yang mungkin satu hari ingin tur ke Indonesia? Silakan. Iya, apa namanya, datang ke Indonesia gitu karena dengan Indonesia itu punya budaya yang sangat luas, banyak, apa namanya, kompleks ya, Pak, gitu. Jadi kita bisa belajar sangat banyak dari situ dan jadi bekal kita sebenarnya untuk kehidupan gitu sebenarnya. Jadi kita bisa bisa belajar banyak dari perjalanan-perjalanan kita di Indonesia gitu. Dan terutama untuk, apa namanya, mungkin diaspora juga ya, Pak, itu kita bisa masuk ke dalam diplomasi kuliner juga. Salah satu yang kita akan perkenalkan Indonesia ya lewat kuliner kita gitu. Masuk dari kuliner kita itu begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan tentang Indonesia sendiri. Oke, baik. Jadi mulai Vini. dari kita explore kita Very explore good. Indonesia gitu. Baik, Itu sih Vini. Pak kurang lebih. Yeah. Thank you for your sharing ya. Ya, sama-sama Pak. Aku Ya, yang terima kasih juga untuk sama-sama. kesempatannya. Oke. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah gratis dari Kabari. Sekian dulu, saya John Wei, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Oke Pak.